Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, cobalah buat bakar diri dulu, biar jadi orang awam. Nanti kalau udah buat bakar diri yang kokoh, pertama buat bakar dirinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku dan mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhluk dan bentuk apapun. Al-Fatihah. Mandi sama dari berakal sambil bayangkan atau manunggalin kaulah Gusti, satukan hati sama pikiran jadi satu. Zikirnya Bismillah selama kalian berpuasa atau bertapa. Kalau paras bertapa cukup satu hari satu malam, nanti hari Jumat besok satu hari satu malam lagi, hari Jumat besok satu hari satu malam, 4 Jumat dulu. Itu baru dilapisi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aku niat mandi suci, aku minta hancur bukanlah otak dan rasa harap seluruh makhluk yang berani membaca pikiranku di mana pun aku berada. Buat tirakat lagi, selama tirakat berpuasa, lama puasa ada zikirnya Bismillah, 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 sambil bayangkan otak kita ini terjaga, karena iblis itu tadi masuk ke dalam tubuh manusia yang bisa membaca pikiran kita ini. Karena yang namanya umat manusia hidup itu pasti punya masalah. Gak ada manusia yang gak punya masalah, tapi bukan berarti otak kita ini tadi bisa dibaca mereka. Lalu buat bakar diri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, hancur buka ya Allah, raga jiwa seluruh makhluk yang berani, yang berusaha dan yang berani mencelakai raga jiwaku, baik secara nyata maupun Al-Fatihah. Jadi dilapis-lapis, bakar diri, bakar raga ini tadi dilapis-lapis sampai benar-benar kokoh. Jadi begitu orang itu akan terobos kita, raga kita ini dia akan hancur dengan sendirinya, seperti dana amanah itu ya, seperti itu. Kalau sholat kan udah ada diajarkan itu contoh, sambil nunggu bundar waktunya dulu, supaya kita nih sholatnya dijabah sama Allah, harus mandi tobat dulu, masalahnya di situ. Ini yang bikin Pak Rois gelisah ini tadi di situ. Karena petunjuknya kitab yang diemban sama Pak Rois itu seperti itu. Jadi Hawa ketemu sama Adam, Ratu ketemu sama SP. Ini terutama ini dulu, baru kalian mau ikut-ikut buat bakar diri, terus nanti. Tapi yang ikut kita nanti semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Kenapa? Karena kehidupan kita itu nyaman, tentram, dan damai. Ini kalau untuk secara pribadi, kalau sudah banyak baru dan nyaman itu kita buka. Cepat atau lambat pasti dan nyaman itu akan diberikan. Selamatkan diri sendiri dulu, dan jangan nyimpang dari doa-doa. Kalau untuk sementara ini, kalau untuk buka rezeki, baca sholawat Nabi aja udah cukup, nggak usah cari-cari pelarisan itu iblis. Baca sholawat Nabi seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah ala Rasulillah
itu untuk membuka rezeki. Rezeki kita yang sudah ada, rezeki kita yang mau datang sama kita itu nggak bisa dicuri sama orang-orang yang sudah bersekutu sama iblis atau dajjal. Karena orang-orang yang bersekutu sama iblis atau dajjal ini dia bisa mengisap rezeki kita, bisa menyerap tenaga kita, bisa mengambil rezeki kita. Contoh kita dijadikan tumbal-tumbal pesugihan. Kalau ada di sekitarmu orang-orang yang memiliki pesugihan itu, jadi dia itu mengambil rezeki tetangganya. Di sini letak kehancuran umat manusia sekarang. Jadi pakai sama kita nanti hanya duduk-duduk contoh la ilaha illallah untuk ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ini, Allahu Akbar itu seperti ini nanti tertanam sendiri sama kalian. Kalau untuk menghadap sama Allah, minta sama Allah, contoh ada musuh kita mau kita hancurkannya itu bismillahirrahmanirrahim. Aku yang mandi suci, aku minta sampai Allah hancur bukanlah siapa. Jangan sampai negara kita, daerahmu, dimanapun berada, ada tempat bordir lagi, ada tempat pelacuran, bunuh gak apa-apa, pasang kayak di penghancur Allah kita di kemaluan. Gak usah open, diam-diam saja. Mau tahu namanya siapa, langsung kau kunci kemaluan. Jadi Islam radikal, dukun-dukun cabul itu habis dengan sendiri. Preman-preman yang suka maksiat, yang buat ulah buka wawonan itu akan mati semua. Apalagi saudara-saudara kita yang merantau jauh-jauh. Kalau orang Jawa itu cepat kali kunci kemaluan istrimu. Tirakat terus dikatakan sebelum dikunci kemaluan istri harus buat wakil diri dulu. Karena ilmu perdukunan kiai pendeta bisudan Buddha tadi dan apa tadi yang bersekutu sama iblis ini tadi, dia sanggup membaca pikiran kita. Makanya iblis itu menyusup ke dalam tubuh manusia itu bisa membaca pikiran kita. Kalau yang hitam itu bisa membuat penyakit stroke, kalau yang merah penyakit pandemi, penangkalan juga hanya seperti ini. Makanya dukun, seluruh dukun, kiai, pendeta bisudan Buddha ini yang pengobatan itu tadi dia bersekutu sama dua versi. Kalau enggak sama jin sama iblis. Tapi kalau kita menghadap sama Allah, ibu bapak kita tadi benar-benar kokoh. Gaib itu tadi gak bisa diambil dukun, gak dia bisa diambil iblis sama jin. Makanya dibilang sama Pak Res, umat manusia ini tadi seluruh dunia itu Gusti Allahnya itu jin sama iblis. Kalau ada orang sakit gak bisa diobati, dokter lari sama dukun sama kiai pendeta bisudan Buddha, bukan sama Allahnya. Tapi kalau pengikutnya Pak Res nanti tetap kita punya Allah, kita gak bisa sakit atau disakiti. Tapi yang diajarkan Pak Res itu masih ada satu kelemahan. Kalau kalian dihadapkan sama Allah itu bismillah itu benar. Kalau kalian salah, apa buat masalah supaya damai tentram. Karena berdoa zikir seperti diajarkan Pak Res itu punya kodam atau angin, bisa jadi pusaka, bisa jadi pelindung. Itu nanti akan yang namanya zaman keemasan itu seperti itu. Jadi kita berdoa, kita Injil, kita jauh, kita Taurat itu tadi udah nggak berlaku lagi. Karena intinya keselamatan. Makanya doa mali tobat itu nanti juga
Jepara sudah terbuka, udah nggak ada tempat-tempat angker lagi. Karena para itu juga menunggu Jepara terbuka, menunggu dindamanya karena ratunya itu mau Pak Lestari ketemu sama Bapak. Sambil menunggu mereka, mari kita doa, kita hancurkan Islam. Mari kita hancurkan orang-orang yang suka berpapang siang. Karena di tanah Jawa itu kalau ada dukun-dukun yang kira-kira itu yang dekat sama para leluhur kita, saudara kita di alam jin sana, langsung dibunuh sama preman-preman itu secara halus. Kawan Pak Rois pun ada yang perempuan ini suka menolong orang, dibunuh secara halus. Lihat siapa itu, saudara kita yang namanya Roy Kiyoshi itu juga dibunuh. Bisa dibunuh secara goib, dibunuh secara halus, secara nyata, bukan goib tapi racun. Makanya kalau keracunan, merasa keracunan, cepat minum air kelapa muda atau minum susu, itu juga tawar. Kalau kalian pergi ke dokter rasanya obat itu yang aneh, yang macam-macam, cepat kalian minum susu tawar. Makanya orang satu ini nggak pernah masuk dokter, karena orang satu ini punya Allah yang nyata. Penyakit umat manusia ini ada tiga macam: penyakit raga, penyakit sukma, penyakit karma. Penyakit raga ini penyakit biasa. Penyakit sukma ini ya perbuatan perguruan dari tanah Jawa itu, atau dukun dan kiai ini tadi. Itu penyakit sukma. Penyakit karma. Karma ini tadi baru perbuatan kita sendiri. Kalau selama ini kalian nggak tahu, sekarang dikasih tahu, semua ini bisa diobati sama Bapak. Kalian bisa berobat sendiri. Ya. Gejolak yang di dalam hati Pak Aras itu tinggal nunggu putanya saja. Tinggal nunggu ratunya. Karena dibayarnya harus dari ratunya dulu. Kalau hanya sendiri-sendiri bisa dimanapun berada. Bisa lewat telepon juga bisa. Tapi kalau untuk mandi masanya tetap di Bali. Kalau nggak bisa keseimbangan. Nggak bisa keseimbangan apa ini? Bukan. Keseimbangan apa ini? Karena yang akan dibayar itu cepat atau lambat. Itu untuk dunia masalah. Jadi tempat membayarnya nanti insya Allah itu ya di Bali sana. Pajajaran baru yang akan didirikan itu ya di Bali sana. Bisa sekarang, bisa 300 tahun lagi, wallahu a'lam. Karena kita masih sama-sama belajar. Walau juga belajar. Makanya kalau gagal di kehidupan sekarang akan ditunda lagi. Sekarang kita berani gak membunuh mereka, karena kita membunuh bukan berarti dosa. Jangan sampai kita jadi korban dari kebejatan manusia iblis atau dajjal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau dipertanyakan, tanyakan. Nanti Pak Waris buat YouTube sekalian baca orang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai orang lain disesatkan sama iblis yang berwujud manusia. Kalau di sekeliling Pak Waris ini ada istrinya diganggu, pergi, akhirnya suaminya stres, bingung, lari ke dukun, dimasukkan iblis atau dajjal tadi ke tubuh mereka. Akhirnya jadilah orang yang sekutu mereka. Disinilah tipu daya. Karena iblis ini tadi udah nodong